Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah struktur data. Untuk anggota kami ada 3. Yang pertama ada saya sendiri, Belinda Shalanaura Eriandi dengan NPM terakhir 128. Lalu ada teman saya. Perkenalkan nama saya Noven Syalaluddin Zaki dengan NPM 3 digit belakang 326. Dan saya Didimus Krisnananda Yuda dengan NPM terakhir 237. Nah, jadi study case kami tentang TikTok Shop, jadi mengangkat sistem sederhana TikTok Shop yang mengelola data produk dan data pesanan. Jadi pada sistem ini produk disimpan menggunakan Binary Search Tree atau BST, lalu pesanan disimpan menggunakan AVL Tree. Nah, seluruh data bakal disimpan ke dalam file sehingga data tidak akan hilang saat program ditutup. Jadi ini ada library dan namespace-nya. Lalu karena kita menggunakan bahasa C++ ya, makanya ini ada IOStream dan kawan-kawannya. Lalu ini ada struktur node BST, jadi node menyimpan ID, nama, harga. Ada pointer kiri dan kanan, juga dasar dari semua proses BST. Lalu menambahkan node ke BST, jadi jika ID lebih kecil masukkan kiri, jika lebih besar masuk kanan, jika sama diabaikan, atau untuk menghindari duplikasi. Lalu ini ada pencarian BST atau search product. Ini mulai dari root, terus kita membandingkan ID, lalu bergerak kiri atau kanan sampai ketemu atau tidak ada node. Nah, ini menghapus node pada BST. Jadi, kasus 1 jika tidak punya anak langsung hapus, kasus 2 jika punya satu anak ganti dengan anaknya, lalu kasus 3 jika punya 2 anak ambil node terkecil dari subtree kanan. Nah, ini cara menampilkan isi BST atau in order. Jadi, mengunjungi untuk left, root, baru right, terus output selalu urut dari kecil ke besar, dipakai untuk menampilkan data BST secara terurut. Nah, ini pre-order produknya, itu mengunjungi root left, baru right, lalu menampilkan struktur pohon dari atas ke bawah. Nah, ini cocok untuk melihat bentuk BST secara langsung. Jadi, ada di pre-order product. Nah, ini ada post order product. Ini mengunjungi live, right, baru root. Terus cocok untuk proses penghapusan node. Digunakan ketika ingin membersihkan tree dari bawah. Nah, ini file produk BST. Jadi, ini tuh untuk menyimpan produk dalam file produk. Terus, habis itu yang bawah ini ada memanggil produk dalam file produk. Jadi, nanti waktu kita keluar, dia akan otomatis kesimpan. Nah, ini lanjut ke AVL, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, struct pesanan node. Di situ node pesanan menyimpan ID pesanan, nama produk, pointer kiri dan kanan, lalu tinggi node yang biasanya digunakan untuk balancing. Selanjutnya, di sini ada yang atas ada node baru, yaitu anak kosong buat lalu tinggi awal, yaitu 1. Yang bawahnya itu untuk menghitung balance faktor, balancing dari pesanan node. Next. Di si- eh, Next. Oke, right rotate. Di sini fungsinya itu untuk rotasi kanan dipakai saat left case. Prosesnya itu Y tidak seimbang, X anak kiri Y, dan T2 anak kanan X. Hasilnya X jadi root baru, Y jadi anak kanan X, dan tinggi node diperbarui. Next, left rotate. Di sini fungsinya left rotate sendiri adalah untuk merotasi kiri. Dipakai saat right case, proses kebalikan dari right rotate. Y menjadi anak kanan X menjadi anak kiri Y, dan update tingginya. Next, di sini ada insert pesanan AVL. Di sini ada sisipkan, cek keseimbangan, dan lalu merotasi jika diperlukan. Lalu ada delete pesanan AVL, pencarian dan penghapusan. Di line code ketiga itu ada base case-nya,
lalu ditemukan kasus pertama, kasus nol, atau kasus pertama child, lalu kasus kedua child. Lalu balancing, pembaruan tinggi, pengecekan keseimbangan, lalu rotasi AVL. Next, kasus dasar, node tidak ditemukan di line code kedua, di ID ditemukan di line code ketiga, dan pencarian rekursif itu ada di line code keempat dan kelima, line code terakhir. Next, bisa di next. Oke, traversal. Ini untuk in order, pre-order, dan post-order traversal bisa dilihat. Void in order in order pesanan, void pre-order pesanan, dan void post-order pesanan. Jadi penyimpanan setiap jenis order. Bisa next. Di sini ada save file AVL. Di sini ada load data, baca. Di sini ada nanti ada pembuatan dot text-nya secara otomatis, baca produk dimasukkan ke BSP root produk yang tadi sudah dijelaskan. Lalu baca pesanan .txt dimasukkan ke AVL root pesanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, boleh di next. Jadi di sini ada cek tree kosong yang fungsinya ini adalah untuk mengetahui apakah ini sudah benar tapi kosong, yang artinya kalau data dari file kosong yaitu tidak di-generate apapun. Boleh next. Selanjutnya kita masuk ke menu utama yaitu loop program. Di sini loopnya digunakan supaya menu terus tampil. Terus user itu memilih antara satu sama dua, atau yang pertama itu untuk produk atau pesanan. Terus ya, pilihan nol itu sama dengan keluar. Boleh di next. Terus seperti ini adalah tampilan dari menu produk BST. Boleh di next. Selanjutnya ada pemilihan menu produk. Nah, dari yang BST ini, ketika memilih user pilih satu, masuk ke menu produk BST, loop khusus menu produk. Pilihan yang disediakan yaitu yang pertama ada insert product, terus ada delete product, yang ketiga ada search product, yang keempat ada transversal, yang eh, yang ada tiga yaitu in order, pre-order, sama post order. Lalu di next. Hanya ada tampilan menu pesanan untuk yang AVL. Ini adalah tampilan menu pesanan AVL. Ketika pilih dua, otomatis masuk ke menu pesanan untuk yang AVL. Di sini pilihannya juga seperti tadi di BST, ada insert pesanan, delete pesanan, search pesanan, sama transversal pesanan. Lalu di next. Nah, selanjutnya ada penanganan input invalid. Di sini jika user salah input, misalnya huruf gitu ya, program tidak crash. Input dibersihkan dulu, terus user disuruh input ulang. Lalu di next. Hanya ada keluar program. Di sini adalah menu menutup dan mengakhiri program. Pesanan penutup ini tampil, terus menyimpan data baru ke file produk dan file pesanan. Baik, sekarang kita akan masuk ke output program. Untuk yang pertama, itu ada BST. Jadi kita masuk ke menu programnya BST. Nah, ini tampilan menu utamanya. Ini ada judul study case kita. Terus ada nama kelompok kita. Terus ada menu utamanya. Jadi yang pertama ada produk atau BST, lalu ada pesanan untuk LVL, lalu nol untuk keluar. Nah, ini jika kita pilih nomor satu, kita ke BST dulu. Tampilan menu produk BST itu ada insert product, delete product, search product, view view in order, view pre-order, view post order. Nah, ini kita pilih nomor satu. Kita akan menambahkan produk. Jadi kita menambahkan eh, ID produk 90 dengan nama produk jam tangan dan harga 80.000.
Nah, ini akan muncul produk berhasil ditambahkan. Akan selalu bisa ditambahkan selama ID-nya berbeda. Nah, ini search produk. Jadi misal kita search 70 akan keluar mikrofon dengan harga 200.000. Lalu jika kita masukkan ID 100 akan muncul tulisan produk tidak ditemukan. Nah, terus ini menghapus produk, kita menghapus ID 40. Jadi kita tadi kan menambah ID 90. Sekarang kita coba hapus ID 40. Nah, ini eh, produk berhasil dihapus. Sebelum itu, ini itu tampilan awal. Ini tampilan awal dari file penyimpanan produk BST. Jadi ini ya, 40 itu masih ada ini ya. Tadi belum dihapus. Terus ini kita next. Nah, ini tampilannya ini sebelum ditambahkan produk jadi 10, 20, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 80. Terus sesudah ditambahkan produk ini ada 90, 40 dan 90 ada ya. Ini tampilannya. Terus ini setelah dihapus. Jadi 40-nya menghilang dan 90-nya ada di sini. Nah, terus ini pre-order juga sama ya, 90 di sini. Ini 40-nya menghilang. Post order juga 90 di atas, 40 menghilang. Nah, ini coba kita keluar, ya, terus kita masuk lagi. Kita pilih nomor 1 untuk produk dan nomor 4 untuk view in ordernya. Jadi kita lihat tuh 40 dan juga 40 menghilang dan 90-nya ada. Ini kita setelah kita keluar tadi. Mungkin next ke AVL. Nah, ini tampilan menu pesanan AVL. Jadi kita pilih nomor 2, lalu kita insert pesanan. Jadi kita coba menambahkan ID 104, 112, dan 118. Sebelum itu, ini tampilan dari file pesanan. Jadi ini 112, 104, 118-nya belum ada ya ini. Ini jadi masih ori. Nah, terus setelah itu kita search produk, jadi kita search 120 itu produk ditemukan. Terus kalau kita search 121 produk tidak ditemukan. Nah, kita menghapus ID 115. Jadi 115 berhasil dihapus. Nah, ini sebelum ditambahkan lengkap. Terus ini sesudah ditambahkan 100, 101 sampai dengan 120. Ini ada 104, lalu ini ada 112, lalu ini ada 118. Nah, kalau sudah dihapus 105 tadi, itu hilang ya 105-nya tadi. Ini 115-nya maksud saya. Nah, terus di next, di next itu nanti kita sebelum menambahkan juga sama. Jadi ini 115-nya menghilang. Terus next, ini juga ditambahkan ada 104, 112 sama 118, 115-nya hilang. Nah, jadi ini waktu kita udah keluar, terus habis itu apa namanya? Kita masuk lagi itu dia 104, 112 sama 118-nya ada, tapi 115-nya nggak ada atau hilang. Nah, jadi kita pilih 0 untuk keluar atau program selesai. Jadi terima kasih telah menggunakan program ini. Mungkin kita bisa langsung coba di ini ya, di kodenya. Jadi kita coba langsung run. Oke. Sebelum kita coba tadi filenya masih ini ya, masih ini filenya ini ori ya. Sebelum kita add 90 ini nggak ada, 90 nggak ada. Terus di pesanan juga tadi 112 nggak ada, 115-nya yang dihapus tadi masih ada, 104 nggak ada, 112 nggak ada, sama 118 nggak ada. Nah, kita langsung run aja. Coba kita pertama-tama kita run nomor 1 untuk produk BST. Nah, kita coba insert produk ya. Tadi 90 dengan jadi mereknya jam tangan dengan harga
dengan harga 80.000. Nah, ini produk berhasil ditambahkan. Coba kita lihat tampilannya. Nah, ini ya 90 ada ya. Nih, 90. Terus kita coba delete program. Kita masukkan ID tadi yang di delete itu 40. Nah, ini produk berhasil dihapus. Coba kita lihat. Kita pilih nomor 4, kita lihat. Nah, ini 40 hilang dan 90-nya ada, tapi 40-nya hilang. Nah, kita lihat pre-order juga sama, 40 hilang, 90 ada. Terus kita lihat post order. Nah, ini juga sama, 40 hilang, 90-nya ada. Nih. Nah, coba kita keluar. Kita keluar dari terminalnya. Terus kita coba run lagi. Nah, kita run lagi. Kita cek lagi ya. Ini kita udah keluar kan tadi ya. Kita cek nomor 1, terus kita coba cek nomor 4. Oke, jadi ini ya, di sini muncul 90, terus 40-nya hilang. Jadi 40-nya di sini nggak ada ya. Jadi ini menunjukkan bahwa program kita dinamis ini udah atas sendiri ya. Jadi kita baru run programnya. Kita coba kembali, terus kita sekarang nyoba AVL-nya. Untuk AVL. Nah, kita coba insert. Tadi itu 104 dengan nama produk headset. Terus kita insert lagi itu 112 laptop. Terus kita insert lagi 118. Nah, gini ya. Jadi ketiganya ini berhasil di apa namanya ditambahkan. Nah, sekarang coba kita lihat dulu ya. Kita coba lihat dulu. Oke, ini berhasil ditambahkan ya, ada 104. Terus 118, 112. Nah, terus kita coba delete produk. Nah, kita delete itu ID 115 tadi yang kita delete. Jadi charger yang kita delete ya. Nah, pesanan berhasil dihapus. Coba kita lihat lagi. Oke, 115 sudah hilang ya di sini. 12, nah hilang ini. Terus kita coba search 120. Nah, ini keluar ya smartwatch, lalu kita coba search lagi 121. Nah, produk ditemukan. Jadi kalau nggak ada ID-nya nanti akan keluar pesanan tidak ditemukan. Nah, terus sekarang coba kita lihat view-nya tadi ya, yang sudah dihapus dan sudah ditambahkan. Ada 104, ada 104, terus ada 112. Terus ada 120. Nah, terus kita coba yang pre-order. Pre-order. Nah, ini udah ya. Temu, terus kita coba yang post order. Nah, ini. Udah nggak ada ya tadi. Terus coba kita keluar. Kita keluar dari program. Kita run lagi. Kita klik pesanan nomor 2. Terus kita langsung lihat. Nah, ini. Jadi 118-nya ada, 112-nya ada, 104-nya ada. Nah, 115-nya hilang karena tadi sudah dihapus. Jadi ini kita baru load lagi ya di programnya. Ini berarti program kita dinamis, jadi bisa menyimpan waktu kita sudah keluar. Itu. Jadi mungkin sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.